Coba bayangkan pemandangan ini. Anda sedang di supermarket, bingung memilih. Mau ambil sebungkus brokoli beku yang menarik atau sekaleng jagung manis? Atau mungkin langsung saja ke bagian sayuran segar? Kebanyakan dari kita pasti merasa tahu jawabannya. Yang segar, jelas yang terbaik. Makanan beku, frozen, itu nomor 2. Dan yang kalengan, itu hanya pilihan terakhir, kalau kepepet. Tapi, bagaimana kalau saya bilang permasalahannya jauh lebih rumit dari itu? Bahkan, kadang sebotol tomat kalengan bisa jadi lebih sehat bagi tubuh Anda dibandingkan tomat segar yang harus menempuh perjalanan ribuan kilometer. Di video ini, kita akan saksikan pertempuran dua raksasa, makanan beku melawan makanan kaleng. Kita akan bongkar tuntas metode mana yang benar-benar mempertahankan vitamin dan mana yang justru menghancurkannya tanpa ampun. Saya jamin, setelah selesai menonton video ini, Anda akan melihat rak kulkas dan dapur Anda dengan pandangan yang berbeda. Siap membongkar mitos-mitos yang ada? Mari kita mulai. Sebelum kita mempertemukan dua petarung utama ini, mari kita sedikit menengok sejarah. Keinginan untuk menyimpan makanan agar tahan lama sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ribuan tahun lalu, nenek moyang kita mengeringkan, menggarami, mengasinkan, dan mengasapi makanan demi bertahan melewati musim dingin yang panjang. Ini adalah kebutuhan yang mendesak. Revolusi sebenarnya terjadi di awal abad ke-19. Seorang pembuat manisan bernama Nicolas Appert, atas perintah langsung dari Napoleon, menemukan teknik pengalengan, konservasi. Ia menemukan bahwa jika makanan dididihkan dan ditutup rapat, disegel dalam wadah kaca, makanan tersebut tidak akan basi. Penemuan ini mengubah segalanya, terutama bagi kebutuhan tentara dan pelaut. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1920-an, seorang Amerika bernama Clarence Birdseye, saat mengamati suku Eskimo di utara, menyadari satu hal penting lainnya. Ikan yang mereka tangkap membeku hampir seketika karena hembusan angin beku. Ketika dicairkan, rasanya tetap luar biasa segar. Dari situlah lahir ide pembekuan cepat atau sering disebut shock freezing. Dua penemuan jenius, dua pendekatan berbeda untuk satu tujuan, melawan waktu dan mengamankan hasil panen. Hari ini kita akan cari tahu, metode siapa yang tidak hanya efektif, tetapi juga paling menjaga hal yang paling berharga, yaitu kandungan vitamin. Baiklah, mari kita bahas pembekuan. Khususnya mari kita lihat apa yang terjadi dengan proses ini di skala industri. Jika kita bicara tentang pembekuan skala industri, prosesnya terjadi dengan sangat cepat. Sayur atau buah yang baru dipanen akan dicuci, dibersihkan, dan seringkali diproses sebentar menggunakan air mendidih atau uap. Proses ini dikenal sebagai blanching. Blanching ini sangat penting untuk menonaktifkan enzim yang dapat merusak vitamin, warna, dan tekstur produk, bahkan ketika disimpan pada suhu yang sangat rendah. Setelah persiapan, produk-produk ini akan dimasukkan ke dalam ruang pembeku bertenaga tinggi, tempat terjadinya yang disebut pembekuan kejut, shock freezing. Suhunya akan turun drastis hingga mencapai -30 atau bahkan -40 derajat Celcius. Berkat kecepatan tinggi ini, kristal es yang terbentuk di dalam sel produk menjadi sangat kecil. Kristal kecil ini tidak merobek atau merusak dinding sel, sehingga memungkinkan struktur dan sebagian besar nutrisi di dalamnya tetap terjaga. Tentu saja pembekuan rumahan tidak dapat mencapai kecepatan yang sama, tetapi prinsipnya tetap sama. Dinginkan produk secepat mungkin untuk menghentikan proses penguraian. Dan di sudut merah ring, hadirlah yang mulia konservasi. Metode ini didasarkan pada prinsip yang sama sekali berbeda. Di sini, senjata utama kita adalah suhu tinggi. Produk-produk, entah itu sayuran, buah-buahan, atau daging, dimasukkan ke dalam stopless atau kaleng. Kemudian bahan-bahan ini disiram dengan sirup, air garam, atau cairan alami produk itu sendiri, lalu ditutup rapat kedap udara. Setelah proses penutupan, mulailah langkah terpenting, sterilisasi. Stopless tersebut dipanaskan hingga mencapai suhu tinggi, biasanya di atas 100 derajat Celcius, dan dipertahankan selama waktu yang telah ditentukan. Proses ini menghancurkan semua mikroorganisme, bakteri, ragi, dan jamur yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau pembusukan produk. Secara bersamaan, suhu tinggi juga merusak enzim-enzim yang ada. Hasilnya, kita mendapatkan produk yang dapat disimpan bertahun-tahun pada suhu kamar, terlindungi sepenuhnya dari dunia luar. Ini adalah cara yang sangat andal dan teruji waktu. Namun, seperti yang Anda pahami,
Perlakuan panas yang begitu ekstrim ini tentu meninggalkan dampak buruk pada vitamin-vitamin yang sensitif. Mari kita mulai pertarungan dengan vitamin yang paling terkenal, namun juga paling sensitif dan rewel. Tentu saja, ini adalah vitamin C atau asam askorbat. Dia menjadi indikator utama kita karena ia takut pada hampir segala hal. Cahaya, oksigen, dan terutama suhu tinggi. Vitamin C larut dalam air. Ini berarti ia gampang sekali melarikan diri dari bahan makanan ke dalam air saat direbus atau diblansir. Padahal ia sangat penting bagi kekebalan tubuh, kesehatan kulit, dan pembuluh darah kita. Maka dari itu, pertanyaan tentang metode apa yang paling baik mempertahankannya menjadi kunci utama dalam pertarungan kita kali ini. Hampir semua proses pengolahan, mulai dari sekadar memotong dengan pisau hingga penyimpanan jangka panjang, akan mengurangi jumlahnya. Bayangkan vitamin C sebagai tamu pesta yang sangat penakut, yang langsung cabut saat mendengar sedikit saja kebisingan. Dan sekarang kita akan lihat di mana ia merasa lebih nyaman, dalam cuaca dingin membeku atau di pemandian air panas yang mendidih. Jadi, bagaimana hubungan vitamin C dengan proses pembekuan? Apa saja yang sebenarnya terjadi? Kerugian pertama terhadap kandungan asam askorbat terjadi bahkan sejak tahap blanching. Ya, perlakuan singkat menggunakan air panas atau air mendidih. Karena vitamin C adalah zat yang larut dalam air, sebagian dari kandungannya pasti akan larut dan terbuang ke dalam air. Total kerugian pada tahap ini dapat berkisar antara 15 hingga 25%. Tentu, ini terdengar kurang menyenangkan. Tapi, segera setelah proses blanching, produk akan mengalami pembekuan kejut atau shock freezing. Dan disinilah keajaiban itu terjadi. Suhu dingin akan menghentikan seluruh aktivitas enzim, sekaligus mencegah oksidasi lebih lanjut pada vitamin. Vitamin C seolah-olah tertidur dan terkunci dalam kapsul es. Jika produk disimpan dengan benar di dalam freezer, tanpa adanya perubahan suhu yang ekstrim, kerugian vitamin C selanjutnya akan sangat minimal, bahkan hingga berbulan-bulan lamanya. Artinya, kita memang mengalami kerugian di awal, namun setelahnya jumlah yang tersisa akan terjaga dengan stabil. Ini seperti membayar pajak di awal proses, tapi setelah itu kita bisa menggunakan sisanya tanpa perlu membayar biaya komisi lagi. Nah, bagaimana nasib vitamin C selama proses pengawetan? Di sini ceritanya jauh lebih dramatis. Musuh utama asam askorbat, yaitu suhu tinggi, langsung beraksi habis-habisan. Saat sterilisasi, di mana wadah dipanaskan hingga 100 derajat Celcius atau lebih, vitamin yang sensitif ini mengalami kehancuran secara masif. Kehilangannya bisa mencapai 50 hingga 90%. Ini sama saja dengan musnah total. Selain itu, sisa vitamin yang ada akan larut ke dalam cairan pengawet, entah itu sirup atau air rendaman. Kalau cairan itu Anda buang, otomatis manfaat yang tersisa pun ikut terbuang. Jadi, dalam pertarungan untuk mempertahankan kadar vitamin C, proses pengawetan mengalami kekalahan telak. Pembekuan, meskipun ada kehilangan kecil di awal saat proses blanching, mampu mempertahankan lebih banyak zat penting untuk kekebalan tubuh ini. Maka, jika Anda membutuhkan sumber vitamin C di musim dingin, pilihan antara buah beri beku dan selai beri sudah jelas. Tapi, manusia tidak hidup hanya dari vitamin C saja. Mari kita lihat kelompok lain, vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Berbeda dari kerabatnya yang larut dalam air, vitamin-vitamin ini jauh lebih stabil dan tangguh. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh suhu tinggi dan hampir tidak larut dalam air. Vitamin A, atau lebih tepatnya prekursornya, beta-karoten, yang memberikan warna oranye pada wortel dan labu, sangat penting untuk penglihatan. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel kita. Sementara itu, vitamin K bertanggung jawab atas pembekuan darah. Zat-zat ini berperilaku sangat berbeda dalam proses pengolahan, dan disinilah kita mungkin menemukan beberapa kejutan. Mungkinkah pengawetan bisa unggul dan memenangkan babak ini? Mari kita cari tahu. Mari kita bahas dulu soal pembekuan. Sebenarnya, bagaimana sih efeknya pada vitamin yang larut dalam lemak? Jawabannya, hampir tidak ada pengaruh sama sekali. Karena vitamin-vitamin ini sangat stabil dan tidak larut dalam air, maka proses pemutihan, blanching pun hanya menyebabkan kehilangan yang sangat minim. Proses pembekuan itu sendiri juga tidak memberikan dampak yang merusak.
Jadi, kita bisa pastikan bahwa produk beku seperti wortel, bayam, atau paprika manis hampir mempertahankan seluruh kadar asli vitamin A dan E di dalamnya. Tentu ini adalah kabar yang sangat baik. Dalam hal ini, pembekuan bertindak sebagai penjaga yang sangat teliti. Ia mengemas semua nutrisi berharga ini dengan hati-hati dan menjaganya tetap utuh. Tidak ada drama, tidak ada kehilangan yang signifikan. Yang ada hanyalah penyimpanan yang sangat andal untuk menjaga tingkat manfaat awalnya. Ini menjadikan sayuran beku sebagai sumber vitamin yang luar biasa, kapanpun Anda membutuhkannya. Nah, sekarang siap-siap, ada kejutan nih. Apa yang sebenarnya terjadi pada vitamin yang larut dalam lemak ketika suatu produk dikalengkan atau diawetkan? Mungkin kita berpikir, suhu tinggi pasti akan merusak nutrisi itu. Ternyata, tidak. Dalam beberapa kasus, proses pemanasan justru sangat membantu. Proses pemanasan mampu menghancurkan dinding sel tanaman yang keras dan padat, sehingga melepaskan nutrisi tertentu dan membuatnya jadi lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Contoh paling nyatanya adalah likopen dalam buah tomat. Likopen ini adalah antioksidan super kuat, yang terbukti bisa mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Nah, tahukah Anda jumlah likopen yang siap diserap tubuh di dalam tomat kalengan atau pasta tomat itu jauh lebih banyak daripada yang ada di tomat segar? Hal serupa juga terjadi pada beta-karoten yang ada di dalam wortel dan labu. Jadi, dalam babak kali ini pengawetan bukan cuma tidak kalah, tapi bahkan menang telak. Khususnya untuk produk seperti tomat, pengawetan justru membuat produk tersebut jadi lebih bermanfaat dan bergizi. Mari kita lanjutkan penyelidikan kita dan fokus pada kelompok penting lainnya, yaitu vitamin B. Ini adalah tim pekerja keras yang anggotanya meliputi B1, B2, B6, B9, asam folat, dan lainnya. Mereka bertanggung jawab atas sistem saraf kita, metabolisme energi, serta kesehatan rambut dan kulit. Sifat-sifat mereka mirip dengan vitamin C. Mereka juga larut dalam air dan sensitif terhadap panas, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda. Contohnya, tiamin, B1, dan asam folat, B9 adalah yang paling tidak stabil. Keberadaan mereka selama proses pengolahan sangat penting, terutama bagi ibu hamil yang mutlak membutuhkan asam folat. Mari kita lihat bagaimana metode pengolahan yang kita gunakan memperlakukan tim ini. Pembekuan dan vitamin B. Dalam hal ini, ceritanya mirip dengan apa yang terjadi pada vitamin C. Tahap utama di mana nutrisi hilang adalah saat proses blanching. Karena vitamin B bersifat larut dalam air, mereka dengan cepat larut dan tercuci ke dalam air mendidih. Kehilangan nutrisi bisa cukup signifikan, terutama untuk asam folat, bahkan bisa mencapai 30 hingga 40%. Namun sama seperti vitamin C tadi, setelah proses blanching, pembekuan akan mengawetkan sisa nutrisi yang ada dengan sangat baik. Kerusakan lebih lanjut selama penyimpanan praktis tidak terjadi. Ini berarti kacang polong beku atau bayam beku tetap menjadi sumber vitamin B yang baik, meskipun memang sedikit kalah dibandingkan produk segar. Penting untuk diingat, saat memasak sayuran beku, jangan pernah mencairkannya terlebih dahulu dan merebusnya dalam banyak air. Lebih baik mengukusnya atau menumisnya dengan cepat, untuk meminimalkan kehilangan nutrisi lebih lanjut. Mari kita lihat bagaimana proses pengalengan memengaruhi vitamin B. Dan lagi-lagi, proses ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi vitamin-vitamin ini. Suhu sterilisasi yang sangat tinggi benar-benar memberikan pukulan telak yang menghancurkan. Tiamin atau vitamin B1 menjadi yang paling terdampak. Kehilangan zat ini bisa mencapai 70, bahkan 80%. Asam folat juga mengalami kerusakan yang sangat parah. Selain itu, seperti halnya proses lainnya, sebagian besar vitamin B ini larut dan berpindah ke dalam cairan atau air di dalam kaleng. Jika Anda tidak mengonsumsi cairan atau air rendaman tersebut, Anda akan kehilangan lebih banyak lagi vitamin. Alhasil, sayuran yang dikalengkan, seperti kacang polong atau jagung, memiliki kandungan vitamin B yang jauh lebih rendah. Tidak hanya dibandingkan dengan yang segar, tetapi juga dengan produk yang dibekukan. Jadi, pada babak perbandingan ini, kemenangan sekali lagi, meskipun dengan beberapa catatan, kembali diraih oleh proses pembekuan. Nah, bagaimana dengan mineral? Kalsium, magnesium, kalium, zat besi, dan seng. Semua elemen ini sama pentingnya bagi kesehatan kita, tak kalah dari vitamin. Mereka berperan penting dalam menjaga kekuatan tulang, fungsi otot, komposisi darah, dan ratusan proses lain di dalam tubuh. Dan mineral punya satu keunggulan besar dibandingkan vitamin. Mereka sangat stabil secara kimiawi. Mineral adalah unsur kimia.
Kita tidak bisa menghancurkannya hanya dengan dipanaskan atau dibekukan. Kalsium akan tetap kalsium, dan zat besi akan tetap zat besi, tidak peduli apapun yang Anda lakukan terhadapnya di dapur. Apakah ini berarti kandungan mineral dalam makanan olahan tidak berubah? Tidak juga. Mereka punya kelemahan sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan penghancuran. Cara utama mineral hilang saat pengolahan apapun adalah melalui pelarutan ke dalam air. Dalam hal ini, kedua metode yang kita bahas, pembekuan, freezing, dan pengawetan, canning, memiliki perilaku yang sangat mirip. Saat proses blanching sebelum pembekuan, sebagian mineral, terutama kalium dan magnesium, akan larut ke dalam air. Demikian pula saat pengawetan, di tengah proses sterilisasi, mineral dari makanan akan bermigrasi ke cairan di sekitarnya, seperti air garam atau sirup. Jumlah kehilangan mineral memang bergantung pada jenis produk dan durasi pengolahan. Namun kerugiannya sebanding antara kedua metode tersebut. Namun ada satu trik penting di sini. Jika Anda menggunakan cairan dari kaleng pengawet, misalnya untuk membuat sup atau saus, Anda sebenarnya mengembalikan sebagian besar mineral yang lolos tadi ke dalam masakan Anda. Hal yang sama berlaku untuk air sisa rebusan sayuran beku. Jadi, untuk babak ini hasilnya adalah seri. Kita sudah banyak membahas prosesnya, tapi kita melewatkan faktor krusial yang sangat memengaruhi kadar vitamin. Faktor itu adalah waktu. Tepatnya, waktu yang terhitung sejak panen hingga bahan tersebut diproses. Vitamin adalah zat yang sangat rapuh. Begitu sayur atau buah dipetik dari kebun, proses penguraian nutrisi langsung dimulai. Terutama vitamin C yang sering kita sebut, itu akan hilang dengan sangat cepat. Setiap jam, setiap hari yang dihabiskan untuk penyimpanan di gudang, perjalanan menuju toko, atau saat terpajang di rak supermarket, semua itu adalah waktu di mana vitamin hilang tanpa bisa kembali. Inilah rahasia utama yang jarang sekali ingin diumbar oleh para produsen. Coba kita bandingkan. Ambil contoh bayam segar. Sekilas, kita anggap bayam segar ini adalah yang paling bergizi. Tapi, kalau bayam itu sudah dipanen sejak beberapa hari lalu, melakukan perjalanan panjang di truk, lalu disimpan di gudang dan di toko, pada saat Anda membelinya, kandungan vitamin C-nya bisa saja hilang sampai setengahnya. Sekarang, mari kita lihat bayam yang memang disiapkan untuk dibekukan. Bayam jenis ini dipanen, dan dalam hitungan jam langsung dibawa ke pabrik, yang seringkali lokasinya persis di samping lahan pertanian. Di sana, bayam itu dicuci cepat, di-blanching, lalu segera dibekukan. Memang, proses blanching ini akan menghilangkan sekitar 20% vitamin C. Tapi, hanya itu saja. Proses kerusakan nutrisi lebih lanjut akan berhenti total. Hasilnya, bayam beku yang Anda beli justru bisa mengandung vitamin C yang jauh lebih tinggi daripada bayam segar yang tergeletak di sampingnya di rak toko. Ini memang terdengar seperti paradoks, tapi inilah fakta ilmiahnya. Disinilah letak keunggulan utama pembekuan dan pengawetan skala industri. Kecepatan adalah penentu segalanya. Bahan pangan diolah saat mencapai puncak kematangan dan kesegaran, yaitu ketika kandungan vitaminnya paling tinggi. Prinsip ini kami sebut sebagai upaya untuk mengunci kesegaran. Teknologi modern memungkinkan hal ini dilakukan dengan efektivitas yang luar biasa. Oleh karena itu, kita tidak perlu mendemonisasi produk olahan. Seringkali produk tersebut justru menjadi sumber nutrisi yang lebih andal dan terkonsentrasi daripada sayur dan buah segar, terutama saat di luar musimnya. Tentu saja, pilihan idealnya adalah sayuran yang baru saja dipetik dari kebun sendiri. Namun, bagi sebagian besar penduduk perkotaan, produk beku dan kalengan adalah alternatif luar biasa yang memungkinkan mereka mendapatkan makanan bergizi dan bervariasi sepanjang tahun. Lalu, bagaimana dengan pengawetan makanan rumahan? Banyak dari kita suka membuat kompot, minuman buah yang diawetkan, selai atau acar di musim panas. Seringnya menggunakan resep andalan turun-temurun dari nenek. Metode ini punya keuntungan sekaligus kerugian besar. Keuntungan utamanya tentu saja adalah kontrol total terhadap komposisi bahan. Kita tahu persis bahwa dalam botol-botol itu tidak ada kelebihan gula, garam, pengawet, atau penambah rasa yang tidak perlu. Kita juga bisa menggunakan buah dan sayuran milik sendiri yang kualitasnya sudah terjamin. Namun, jika dilihat dari sisi mempertahankan kandungan vitamin, pengawetan rumahan seringkali kalah bersaing dengan produk industri. Kita tidak bisa melakukan sterilisasi secepat dan serata yang dilakukan di pabrik besar. Seringkali, karena terlalu khawatir, kita merebus bahan pengawetan ini lebih lama dari yang seharusnya, dan ini justru menyebabkan hilangnya lebih banyak vitamin. Hal ini terutama berlaku untuk selai atau jam.
di mana proses memasak yang panjang dengan tambahan gula dalam jumlah besar hampir menghilangkan semua manfaat kesehatan dari buah-buahan tersebut. Pembekuan makanan yang dilakukan di rumah adalah opsi yang lebih unggul. Ini adalah salah satu cara paling efektif dan lembut untuk mengawetkan hasil panen Anda. Tapi ada beberapa trik yang perlu Anda ketahui agar hasilnya maksimal. Pertama, jangan pernah melewatkan proses blanching untuk sebagian besar sayuran seperti brokoli, kembang kol, buncis, atau kacang polong. Proses ini benar-benar membantu menjaga warna, rasa, dan kandungan vitamin sayuran tersebut, terutama saat disimpan dalam waktu yang lama. Kedua, usahakan membekukan bahan makanan secepat mungkin. Gunakan fitur pembekuan cepat atau super freeze pada freezer Anda jika fitur tersebut tersedia. Selalu susun bahan makanan dalam lapisan yang tipis, agar proses pembekuannya lebih merata dan cepat. Dan yang ketiga, kemas semuanya secara kedap udara atau hermetis. Gunakan kantong atau wadah khusus untuk menghindari kerusakan beku, freezer burn, dan oksidasi. Dengan mengikuti tips ini, stok makanan beku rumahan Anda akan menjadi sumber vitamin yang berharga, yang siap digunakan sepanjang musim dingin. Selama ini kita sudah banyak membahas soal vitamin. Tapi ada satu aspek lagi yang tidak boleh kita abaikan, yaitu zat tambahan. Dan disinilah makanan kaleng, terutama yang diproduksi secara massal, seringkali mendapat sorotan atau kritik. Untuk meningkatkan rasa dan memperpanjang masa kedaluarsa, makanan kaleng sering ditambahkan banyak garam, gula, atau berbagai jenis sirup. Satu kaleng jagung manis bisa mengandung cukup banyak gula tambahan, sementara acar atau zaitun mengandung kadar natrium yang sangat tinggi. Tentu saja ini bisa jadi masalah bagi mereka yang sedang menjaga berat badan atau memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Makanan beku atau frozen food jauh lebih bersih dalam hal ini. Biasanya dalam satu bungkus sayuran beku, isinya memang hanya sayuran itu sendiri. Jadi saat memilih makanan kaleng, pastikan untuk selalu membaca daftar komposisi di label dengan saksama. Cari produk yang dikemas dalam airnya sendiri, bukan dalam sirup, dan pilihlah yang kandungan garamnya paling sedikit. Jadi, siapa yang keluar sebagai pemenang dalam perbandingan kita ini? Pembekuan atau pengalengan? Dan inilah kesimpulan utamanya. Jawabannya, tidak ada pemenang tunggal yang mutlak. Semua ini sangat bergantung pada nutrisi spesifik apa yang kita bicarakan, dan jenis produknya. Jika Anda ingin mendapatkan jumlah maksimum vitamin C yang mudah rusak, serta vitamin kelompok B, maka pilihan Anda jelas jatuh pada pembekuan. Metode ini menyimpannya jauh lebih baik. Namun, jika yang kita bicarakan adalah vitamin yang larut dalam lemak, seperti likopen pada tomat atau beta-karoten pada wortel, metode pengalengan justru bisa lebih bermanfaat. Ini karena proses pemanasan meningkatkan bioavailabilitas atau kemampuan tubuh menyerapnya. Kandungan mineral cenderung bertahan sama, baik dalam kedua kasus. Kuncinya, jangan membuang cairan yang mengandung mineral tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang paling bijak adalah dengan memanfaatkan kedua metode penyimpanan ini. Keragaman adalah kunci menuju pola makan yang sehat. Pastikan Anda memiliki stok produk beku maupun produk kalengan. Jadi, mari kita simpulkan. Kejutan terbesar dari investigasi kita adalah musuh utama vitamin ternyata bukanlah proses pengolahannya, melainkan waktu. Sayuran beku atau kalengan yang diproses hanya beberapa jam setelah panen, seringkali justru lebih bernutrisi dibanding produk yang dianggap segar, namun butuh berminggu-minggu untuk sampai ke rak toko. Ini benar-benar mengubah total cara pandang kita. Bukan, kita menemukan bahwa pembekuan adalah metode terbaik atau juaranya dalam mempertahankan vitamin C dan vitamin B kompleks. Sementara pengalengan bukan hanya soal penyimpanan jangka panjang, tapi juga bisa membuat antioksidan tertentu, seperti likopen dalam tomat, jadi lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Intinya, tidak ada metode yang buruk atau baik, hanya ada alat yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Dan sekarang, Anda tahu cara menggunakannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe ke channel kami, agar tidak ketinggalan pengungkapan fakta baru dan tips-tips berguna lainnya. Sekarang, pertanyaan untuk Anda. Metode mana yang lebih sering Anda pilih, pembekuan atau pengalengan? Dan resep simpanan keluarga apa yang Anda miliki? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami akan sangat senang membacanya.